Oke, lanjut ya. Tadi part 2-nya pendek banget. Ya jelas ya, soalnya jawabannya ada di slide selanjutnya. Ya, jawabannya langsung aja nih. Jawabannya correction and corrective action. Kenapa itu correction? Ya, kita lakukan nih eh pertolongan dulu terhadap korban. Karena kan udah ada korban, masih nggak kita tolongin. Kemudian kalau korbannya sudah ditolongin, baru lakukan perbaikan talang air. Jadi perbaikan terhadap masalahnya. Selanjutnya corrective action ya, kan kita udah tahu nih ada masalah di sana. Ya udah kita buat ini schedule atau PM, preventive maintenance, untuk penggantian talang air yang rusak. Jadi balik lagi kita lakukan mapping dulu seperti itu. Masuk ke topik selanjutnya atau subtopik selanjutnya, yaitu untuk metode investigasi. Nah, di sini kita akan banyak nih bahas untuk teori dan teknik investigasi, proses investigasi itu kayak gimana, kemudian hierarki pengendalian resiko yang kemarin sudah banyak kita singgung ya di beberapa materi, dan kunci keberhasilan untuk investigasi itu ada apa aja sih. Di sini kita akan ada banyak sub topiknya lagi. Nah, kita bahas di teori pertama dulu nih, teori domino yang dikeluarkan oleh atau dicetuskan oleh Heinrich. Jadi ada hereditas atau latar belakang ya seseorang, yaitu tingkat pengetahuannya dan dari wataknya juga. Kemudian ada kesalahan manusia. Ini intinya sih basic ya, basic cost bersumber pada faktor manusia yang kaitannya dengan pekerjaan. Jadi biasa ada yang terakumulasi dan tidak ada perhatian serius. Kemudian ada yang bersumber dari manusia itu sendiri, seperti masalah fisiknya, misal dia ada yang tidak sempurna di fisiknya. Kemudian motivasi rendah. Oh ya, ini masalah fisik nggak cuma nggak sempurna fisik ya, ada juga dia mungkin lagi kelelahan, lagi fatigue dan lain-lain. Kemudian ada tadi ya motivasi yang rendah, terlalu banyak mager, males, ngapa-ngapain, itu juga faktor loh kesalahan dari manusia. Ada skill yang tidak mumpuni dan juga pengetahuan yang kurang. Kemudian ada yang ketiga yaitu sikap dan kondisi yang tidak aman. Tadi ya ada unsafe action sama unsafe condition. Unsafe action tuh contohnya meninggalkan alat pengaman. Jadi nggak pakai tuh alat yang namanya alat pengaman. Kalau bekerja di ketinggian dia nggak pakai full body harness. Kemudian 5R yang buruk seperti itu. 5R kan tetap ya poin awalnya dari manusia-manusia juga. Naruh barang sembarangan, nggak melakukan kebersihan. Kemudian unsafe condition, pencahayaan kurang, mesin tua yang nggak ada perlindungannya, jadi nggak ada proteksi sama sekali. Kemudian terjadi kecelakaan kerja. Terjadi kecelakaan kerja itu ada fall, ada slip, ada burn dan lain-lain. Ada kontak antara faktor-faktor penyebab dengan mesin atau anggota tubuh pekerja. Kemudian dampaknya pada pekerja ya luka, cacat, tidak mampu bekerja atau sampai fatality. Bagi pengusaha ya ada biaya langsung dan biaya nggak langsung nih yang dikeluarkan. Bagi konsumen ya tadi adanya bukan adanya ya ke penghambatan ya untuk ketersediaan produk. Karena apa? Balik lagi ya, kan banyak yang bilang tuh safety first. Kenapa sih harus safety first? Ya karena itu tadi, kalau kita nggak mengutamakan safety, jika terjadi kecelakaan otomatis beberapa beberapa lain ataupun satu plant bisa dihentikan sementara, sehingga akan mengganggu proses ketersediaan stok dari produk kita. Itulah kenapa safety first. Nah, ilustrasinya seperti ini. Tadi kan ada 5 ya. Sorry, kita back sebentar. Jadi ada 5 faktor dari hereditas, kesalahan manusia, sikap dan kondisi, ada kecelakaannya, saat kecelakaannya, dan dampaknya. Jadi kalau digambarkan seperti domino seperti ini. Jadi dari latar belakang yang tadi ya, dari watak dia, dari wataknya dia, dari sifat dan karakternya dia, kemudian ditunjang dengan kesalahan manusia, kemudian ada juga nih faktor sikap dan kondisi yang gak aman, sehingga terjadilah kecelakaan kerja, sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi si pekerja, pengusaha maupun di konsumen. Nah, jadi kalau salah satu berpengaruh, dia jatuh atau dia berperan besar, otomatis akan berdampak sampai dengan terjadinya luka-luka atau kecelakaan kerja. Ini singkat cerita teori domino dari Heinrich. Seperti itu. Nah,
Di teori domino ini dia fokus nih, jadi kecenderungan akan terpaku terhadap pengambilan salah satu domino yang seolah-olah menanggulangi penyebab utama kecelakaan, yaitu kondisi atau perbuatan yang gak aman. Jadi ini teori domino, teori zaman dulu ya, teori yang pertama sepengetahuan saya. Jadi dia fokus nih, kita coba kan karena mungkin latar belakang tidak bisa dirubah dengan mudah, otomatis diambil nih dua fokus yang dianggap dapat menanggulangi, yaitu kesalahan manusia dan sikap yang gak aman. Jadi ketika dua faktor ini diangkat atau dicoba perbaiki atau diproteksi, jadi jika latar belakang yang mendukung untuk terjadi kecelakaan kerja ataupun hal yang lain, sehingga nggak akan terlanjutkan karena faktor kesalahan manusia dan sikap yang nggak aman sudah nggak ada, jadi nggak akan terjadi kecelakaan kerja. Sedikit review ya bagi yang lupa. Kesalahan manusia tadi ya, dan juga sikap atau kondisi yang nggak aman. Jadi latar belakang tingkat pengetahuan sikapnya mungkin nggak bisa diubah dengan mudah. Makanya teori domino ini dia ngambil dua nih, yaitu kesalahan manusia dan sikap dan kondisi yang nggak aman. Jadi kalau udah ada dua domino yang nggak bisa, yang nggak ada, kalau jatuh nggak akan menimbulkan kecelakaan seperti itu. Sampai sini semoga paham ya. Kalau nggak paham bisa tanyakan di WhatsApp grup. Iya, satu-satu dulu aja kali ya, kita buat per partnya. Jadi ini teori domino sampai sini dulu. Jadi intinya teori domino itu ada 5 faktor ya, dari latar belakang. Dari latar belakang mendukung, kemudian ada kesalahan dari manusianya. Kemudian dari kesalahan manusia juga ada faktor dari sikap dan kondisi yang gak aman. Kemudian ketika semua itu terjadi, jatuh di dominonya, maka akan menimbulkan kecelakaan kerja. Kalau udah ada kecelakaan kerja akan menimbulkan dampak kerugiannya, baik dari pekerja, dari pekerja, pemberi pekerja atau produsen, dan juga dari konsumen. Seperti itu. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Teorinya intinya dia mengambil dua domino yang dianggap dapat menanggulangi kesalahan kerja, yaitu kesalahan manusia dan sikap yang tidak aman. Part 3 sampai sini dulu, kita lanjut ke part 4. See you.